Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi at-tayyibin at-tahirin wa man da'a bi da'watihim wa sara ala hadihim wa nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Lail. Sebelumnya kita telah menjelaskan ayat qala Allah Ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang a'ta yang senantiasa memberikan, membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, wattaqa, dan orang yang senantiasa bertakwa, menjaga diri dari apa yang Allah haramkan, melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasaddaqa bil husna, dan orang-orang yang membenarkan ucapan yang terbaik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka dapati, Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan bagi mereka jalan yang mudah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang-orang yang disebutkan tadi, orang yang senantiasa berbagi, orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka ganjarannya adalah Allah akan mudahkan jalannya. Urusan dunia dan urusan akhirat, urusan agamanya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhil, adapun orang yang kebalikannya, a'ta, orang yang senantiasa memberikan, bakhila, orang yang kikir. Adapun orang yang kikir, falam yu'ti ma umira bi'i'ta'ihi, dia enggan mengeluarkan, memberikan sesuatu yang sudah ditentukan untuk dikeluarkan, yang sudah diperintahkan, seperti zakat. Itu sudah diperintahkan kalau harta kita sudah mencapai nisab, sudah selama setahun, kemudian kita tidak mengeluarkan, itu kikir namanya. Sedekah-sedekah yang lainnya, kita memiliki kemampuan tetapi kita tidak memberikan, itu bakhil.
wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Istaghna 'anillah, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yattaqi rabbahu, dia tidak takut kepada Tuhannya. Bal ra'a annahu fi ghinan an rahmatillah, dia melihat dirinya itu hidup tanpa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kesombongan. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan al-husna, ini maksud adalah kalamullah sama kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dustakan. Apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala terangkan, fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang demikian itu yang disebutkan ciri-cirinya, maka kelak akan kami menyiapkan baginya lil usra, jalan yang sulit. Jalan yang sulit. Fi umurihi kulliha, pada semua perkara hidupnya, perkara agama, perkara akhirat, semua dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dimasuk neraka, di dunia sudah mendapatkan akibatnya. Lakin pada ya'ti syaitan lil insani, akan tetapi kadang syaitan datang kepada manusia, fayaqul, kemudian membisikkan, mengatakan, najidu annal kufara tayassara umuruhum. Ini bisikan-bisikan sesatnya syaitan. Kami mendapati annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir itu tayassara umur, itu urusannya mudah-mudah, kaya-kaya, banyak hartanya. Fayuqalu, maka kita jawab kalau ada syaitan mengatakan begitu. Nah, pada tayassara umur, sungguh benar, mudah memang urusannya mereka di dunia. Lakin, akan tetapi, qulubuhum tashta'ilu naran, akan tetapi hati mereka, hatinya orang-orang kafir, dayqan harajan, itu hatinya sempit. Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka itu ketika banyak uangnya, mereka hatinya bahagia? Ternyata tidak. Nanti kita akan jelaskan apa dalilnya. Ternyata mereka itu hatinya sempit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Adapun orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesat, yaj'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya, hatinya dayqan haraja, sesak, sempit. Ka'annama yas'adu fis sama,
seperti orang yang menanjak ke langit. Summa ma yan'imuna bihi fahuwa tan'im jasad faqat. Ya. Apa yang mereka nikmati hanya kenikmatan jasad saja, tapi hati tidak. Ya. Mereka bisa naik mobil mewah, bisa tidur di kasur yang empuk. Hanya fisiknya saja yang merasakan kenikmatan, tetapi batinnya tidak mendapatkan kenikmatan. Mereka tidak diberikan kesempitan hati, padahal kebahagiaan yang sebenarnya terdapat di dalam hati. La tan'ima ruh, hatinya, jiwanya tidak nikmat, ya, tidak mendapatkan kenikmatan. Summa huwa aidan wa bala alaihim, boleh jadi itu merupakan bencana bagi mereka. Mereka tidak percaya mengenai Allah, kafir, tetapi diberikan nikmat di dunia. Boleh jadi itu merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Ya. Allah akan menguji dengan diberikan nikmat. Wa umli lahum, dan akan aku memberikan tangguhan. Ya. Bahagia memang dulu, nikmati dulu, ya, di akhirat baru disiksa. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana aku, kata Allah, rencana Allah Subhanahu wa taala, ya, amatlah teguh, ya, matin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innallaha la yumli alil zalim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, membiarkan orang yang berbuat zalim, hatta idza ahadahu lam yaflathu, hingga jika telah diazab maka, ya, tidak dibiarkan lagi, disiksa seterusnya. Ditangguhkan dulu, tapi ada azab yang besar nanti. Ini bahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza ahadal qura wa hiya zalimatun inna ahdahu alimun syadidun." Demikian azab Tuhan kalian, ahada rabbika. Jadi kata ahada di dalam Al-Quran kadang diartikan azab, bukan artinya mengambil. Ya. Wa kadzalika ahdu rabbika, demikian azab Tuhan. Idza ahadal qura, jika mengazab, ya, penduduk negeri, wa hiya zalimah, yang berbuat zalim, maka Allah katakan inna ahdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya Allah, ya, begitu pedih dan keras. Jadi siksaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Ya. Wa haula, ya, mereka orang-orang kafir, ujjidat lahum thayyibatuhum, disegerakan kepada mereka kebaikan-kebaikan dunia, fi hayatihim dunia, kehidupan dunia, diberikan harta, kemewahan dan lain sebagainya. Wa ma'adalik, walau demikian, fa inna hadhihi dunya, tetapi pada dasarnya dunia ini,
jannatun lahum, surga bagi mereka. Jadi di dunia surga bagi orang-orang kafir, mereka menikmati. Bin nisbati lil akhirah, dibandingkan dengan akhirat. Jadi orang pikirannya orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Beda dengan kita. Kita dunia adalah penjara. Wa qad dzakaru 'an Ibnu Hajar al-Asqalani. Para ulama menyebutkan ada kisah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau merupakan pengarang kitab syarih atau yang menyarah kitab Al-Bukhari. Diceritakan ini Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan hakim di Mesir, seorang qadhi di Mesir. Annahu marra dhata yaumin, suatu ketika beliau melewati berjalan, wa huwa ala urbatihi, dia berada di atas delman kendaraannya. Kemudian marra bi rajulin Yahudi, dia melewati seorang lelaki Yahudi. Jadi hakim pada saat itu termasuk orang yang hebat Ibnu Hajar termasuk orang yang banyak uangnya menaiki kendaraan. Dalam perjalanan dia melewati seorang Yahudi Saman, penjual minyak, yabi'us saman wa zait, menjual lemak dan minyak. Wa minal ma'lum, sebagaimana kita ketahui, annal ladzi yabi'us saman wa zait takunu thiyabuhu wazhatun wa halahu say'ah. Orang yang menjual minyak atau lemak itu dikenal kurang bersih karena yang dia bawa minyak kurang berantakan dan lain sebagainya. Sedangkan Ibnu Hajar ini menggunakan kendaraannya dengan mewah, pakaian yang rapi dan lain sebagainya. Seorang hakim. Fa'awqafal Arab, kemudian seorang kafir Yahudi, seorang Yahudi memberhentikan kendaraannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa qala li Ibnu Hajar, dia mengatakan kepada Ibnu Hajar, inna nabiyyakum yaqulu, sesungguhnya nabi kalian pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Dia bertanya, fa kaifa ana akunu bihadhil hal wa anta bihadhil hal, bagaimana dengan saya ini, keadaanku di dunia seperti ini sedangkan keadaanmu di dunia seperti itu. Maksudnya saya di orang kafir kalau di dunia surga, tetapi kenapa keadaanku begini? Tidak pakai mobil dan lain sebagainya. Sedangkan kamu itu orang mukmin, penjara di dunia, tetapi kenapa kau memiliki kemewahan, mobil dan lain sebagainya, pakaian yang rapi? Faqala lahu Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menjawab pertanyaan dari orang Yahudi. Halal badiha, spontan Ibnu Hajar membalas atau menjawab, ana fis sijni bin nisbati lima a'addallahu lil mu'minina minas sawabi wan na'imi. Sesungguhnya saya ini, kata Ibnu Hajar, fi sijni,
di dalam penjara. Sesungguhnya saya berada di dalam penjara binisbati, jika dibandingkan lima a'addallahu lil mu'minina minas sawabi wan na'im, jika dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman berupa pahala dan kenikmatan. Jika kenikmatanku di dunia ini, jika dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Ibarat orang yang di penjara saja, tidak ada apa-apa. Li'anna dunya binisbati lil akhirah, karena kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, laisat bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha, tempatnya tongkat di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempatnya, tempat penyimpanannya cambuk atau kayu-kayu di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jika dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Ibarat di penjara saja kita. Wa amma anta ayyuhal yahudi, sedangkan engkau wahai Yahudi, kata Ibnu Hajar, fa anta fi jannah, sesungguhnya kamu sekarang ini berada di surga, bin nisbati lima a'adda laka minal adab, jika dibandingkan dari apa yang Allah janjikan kepadamu berupa azab neraka. Sesungguhnya engkau di dunia ini ibarat lagi di surga jika dibandingkan dengan janji Tuhan mengenai azab di neraka. Imitta 'alal kufri, jika kau mati dalam keadaan kafir, maka faqtana bidzalikal yahud, maka orang Yahudi tersebut langsung terkejut dan merasa puas dengan jawabannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa sara dzalika sababan fi islamihi, kemudian itu merupakan sebab sehingga dia masuk ke dalam Islam. Wa qala, dan spontan orang Yahudi ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Wa ma yughni 'anhu maluhu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Ya, wa ma yughni 'anhu maluhu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya idza taradda, jika atau apabila ia telah binasa. yakni ayyu syai'in yughni anhu maluhu idza bakhila bihi wa taradda. Apa gunanya harta jika kita kikir, tidak mau mengeluarkan, wa taradda, dan telah binasa. La yughni syai', tidak ada gunanya. Berbeda kalau tidak ada memang. Kemudian ayat selanjutnya, inna alaina lal huda
inna alaina lal huda. Sesungguhnya alaina kewajiban kamilah, ya, kewajiban kamilah lal huda memberikan petunjuk. Aina ismu anna ya tulab, inna alaina lal huda. Aina ismu anna wa khabar anna. Isyam, mana isim anna? Wa aina khabar? Hamid. Ya, jadi ismu anna situ muakhar berupa huda, dan khabarnya merupakan syibhu jumlah alaina jar majrur fi mahalli raf'in khabar anna. Saya sering katakan kalau ada syibhu jumlah biasanya dia menjadi khabar muqaddam. Ya. Sesungguhnya kewajiban kamilah lal huda yang memberikan petunjuk. Fihi iltizam minallahi azza wa jalla. Di dalam ayat ini terdapat komitmen dari Allah Subhanahu wa taala ayyubayyina lil khalqi, untuk menjelaskan kepada makhluk ma yahtaduna bihi ilaihi, ya, yang menjadi petunjuk bagi mereka. Jadi urusan petunjuk itu urusan atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil huda, dan yang dimaksud dengan petunjuk di sini hudal bayan wal irsyad, ya, yaitu petunjuk al bayan penjelasan, wal irsyad dan arahan. Fa inna Allah ta'ala iltazama ala nafsihi bayanu dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dirinya, ya, untuk menjelaskan petunjuk demikian. Bayanu dzalika hatta la yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, hingga manusia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, potongan ayatnya, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya, para rasul itu mubasysyirina, yang memberikan kabar gembira, wa mundzirin, memberikan peringatan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, ya, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia, ya, untuk membantah Allah Subhanahu wa taala ba'da rusul, setelah diutus para rasul. Kemudian dijelaskan wal yu'lama annal huda naw'an, bahwasanya petunjuk itu ada dua macam. Saya ulangi, petunjuk ada dua macam. Annal huda naw'an, sesungguhnya petunjuk ada dua macam. Pertama, ada dinamakan hudat taufiq,
huda at-taufiq. Fahada la yaqdiru alaihi illallah. Petunjuk taufik ini tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Hidayah taufik, memberikan hidayah berupa hidayah taufik, tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul tidak bisa, manusia tidak bisa. Kemudian yang kedua ada namanya huda irsyad wa dalalah, petunjuk arahan. Irsyad wa dalalah. Jadi yang pertama dinamakan huda taufik, yang kedua dinamakan huda irsyad wa dalalah. Ini umum nih. Fahada yakunu minallah, ini boleh ya, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunu minal khalqi, dan juga bisa dari makhluk. Minar rusul alaihi salatu wassalam, dari para rasul, wa minal ulama, dari para ulama. Bisa memberikan hidayah, tetapi hidayah apa namanya? Hidayah apa? Irsyad wa dalalah. Sedangkan hidayah taufik itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah li nabiyyi sallallahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah di sini apa? Hidayah apa? Hidayah taufik atau hidayah irsyad? Irsyad. Amma hidayah taufik, adapun hidayah taufik, fahiya ilallah, maka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ahadun yastati'u ay yuwaffiqa syakhsan ilal khairi, tidak ada seseorang pun yang mampu ay yuwaffiqa syakhsan, untuk memberikan taufik kepada seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Yang tidak ada bisa. Kita hanya bisa memberikan petunjuk saja, tetapi untuk mengerjakan apa yang kita katakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, meskipun orang yang engkau cintai, ya, man ahbabta, walakinallaha, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayah taufik. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula, ya, sesungguhnya kepunyaan kamilah, kata Allah, akhirat dan dunia. Akhirat wal ula, akhirat dan dunia.
Apa barisnya al-akhirah? Fathah ya. Kenapa? Karena kedudukannya ismu anna mu'ahhar. Lalu huda lal akhirata. Al-ula, dunia mutaqaddimatun 'alal akhirah fi zaman. Secara waktu dunia itu lebih dahulu daripada akhirat. Kita di dunia dulu baru akhirat. Pertanyaannya, fi hadil ayat, pada ayat ini kenapa akhirat disebutkan dahulu daripada dunia, sedangkan secara waktu dunia dulu baru akhirat? Tetapi di dalam ayat ini Allah katakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Apa disebutkan duluan? Akhirat atau dunia? Akhirat. Maka li faidatain, ada dua faedah dalam menjawab pertanyaan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akhirat daripada dunia? Sedangkan secara waktu dunia dulu baru akhirat. Pertama, al-faidatul ula ma'nawiyah. Kita lihat dari faedah pertama, dilihat dari segi makna. Amal ma'nawiyah, adapun dari segi makna, kenapa didahulukan akhirat daripada dunia? Fali'annal akhirata, karena sesungguhnya kehidupan akhirat ahammu minad dunia, lebih penting daripada kehidupan dunia. Wali'annal akhirata, dan juga karena akhirat yadharu fiha mulkullahi ta'ala tamaman, karena pada di akhirat akan terlihat jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Jadi kekuasaan Allah akan terlihat jelas ketika di akhirat. Fit dunia, sedangkan di dunia hunaka ru'asa, terdapat penguasa-penguasa, wa hunaka mulukun, terdapat raja-raja, wa hunaka umara yamlikuna ma a'tahumullahu azza wa jalla minal mulk. Ada pemimpin-pemimpin yang diberikan jabatan ya. Lakin fil akhirah, akan tetapi di akhirat la mulka li ahadin, tidak ada kekuasaan kepada seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum. Allah katakan kepada makhluk, semua makhluk pada hari kiamat, siapa yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Siapa? Lillahil wahidil qahhar. Yang memiliki kekuasaan pada akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar, dan yang lagi Maha mengalahkan. Di surga, di akhirat tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi gubernur dan lain sebagainya. Yang akan nampak kekuasaan hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek makna sehingga didahulukan makna al-akhirah daripada dunia. Yang pertama karena akhirat itu lebih penting daripada dunia. Yang kedua, di akhiratlah yang akan nampak kekuasaan Allah secara sempurna.
Amal faidatu al-lafziyah, aspek kedua dilihat dari segi lafaz. Dilihat dari segi lafaz. Kenapa didahulukan al-akhirah daripada al-ula? Dari segi lafaz, fahiya mura'atul fawasil. Karena lebih memperhatikan penggalan-penggalan atau rincian-rincian surah ini. Yakni maksudnya awakhiril ayat kulliha, ya kulluha akhiruha alif. Ya, pada surah ini akhir-akhir ayat itu akhirnya semua berakhiran alif. Alif apa namanya itu? Maksura atau mamdudah? Maqsurah. Ya, apa ayat-ayatnya itu? Coba. Apa ayat sebelumnya? Inna alaina lal huda. Ada alif di situ. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ada alif di situ. Fa'anzartukum naran talazza. Ada juga alif. Ya. Sehingga ulama membahas hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-akhirah daripada al-ula. Kalau dari segi lafaz, dari segi bahasa, karena balagatul Quran, balagatul ya, bentuk bahasa, ya, keindahan Al-Quranul Karim, yang dimana tidak ada manusia yang bisa membuat tata bahasa yang seindah dengan tata bahasa Al-Quran. Itu orang-orang jahiliyah, itu orang-orang ahli bahasa, jago membuat syair-syair. Mereka ketika datang Al-Quran, Nabi Muhammad membawa Al-Quran, mereka mencoba membuat syair-syair yang sebanding dengan Al-Quran. Sampai sekarang mereka tidak bisa. Tidak ada syair yang bisa sehebat dengan tata bahasa Al-Quranul Karim. Mungkin cukup ya kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.